Oke, ini mungkin anak-anak TKCI ini, Toyota Kijang Club Indonesia nih, siapa tahu tertarik meminang mobil lelang yang ada di depan kita. Buat teman-teman yang tertarik mobil 40 jutaan buat harian, buat operasional atau buat keluarga, ini agak cocok nih kalau menurut gua karena mobilnya Oke, lanjut di depan kita nih ada Jazz Matic nih guys yang mungkin dicari banyak orang. Ini tampilannya adalah bodinya GE8 ya. Wanginya lumayan sih, cuman bercampur nih karena pewanginya banyak banget. Jadi wangi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBeat dan kita coba akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang SmartBeat. Untuk update-nya nih teman-teman jangan lupa nih langsung cek di deskripsi video gue ini ada aplikasinya yang bisa di-download atau juga websitenya yang bisa teman-teman pelajari di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ini ada unit-unit apa aja yang menarik di sini dengan harganya berapa aja. Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai guys. Oke guys, kita langsung mulai dari mobil 40 jutaan yang ada di depan kita nih. Nah, ini juga beberapa kali ditanya-tanya beberapa orang. Kita langsung screeningnya ya. Di depan kita ini ada Wuling Convero DVVT ini yang standarnya ya tahun 2019 dengan pajak baru banget mati bulan ini nih, bulan Desember 2021. Ini eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C katanya, nanti kalau coba kita screening. Dan ini di open cuma 45 juta rupiah. Kita coba langsung cek aja guys. Nah, ini kalau kita lihat di bagian eksteriornya sudah agak sedikit mengusam karena lama kejemur. Headlamp sih masih cukup oke ya, masih kristal banget nih. Kalau untuk di bagian velg nih standaran ya, jadi ini velg kaleng dengan kondisi ban kurang lebih 60%-an nih guys. Ada baret-baret pemakaian ya, ini baret-baret kasar yang butuh di-spet lagi di bagian fender sebelah kanannya. Ini juga ada sedikit penyok-penyok kecil. Untuk di Mika Sen cangkang spion nih masih cukup oke. Nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Nah, ini sampai ke bagian quarter nih masih terbilang cukup oke nih guys. Nah, ini kalau kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp sih masih terbilang cukup baik ya. Belum ada sensor parkir di bagian belakangnya, belum ada wiper, belum ada tambahan spoiler, juga belum defogger untuk kaca belakangnya. Dan kekurangan di bagian backdoornya nih ada penyok ya yang bekas nyundul di bagian belakang, lalu juga ada di bagian sisi sebelah kanan bawahnya. Ini harus di repair lagi dan ini kondisinya agak sedikit kusam aja. Lanjut nih kita cek di sisi sebelah kirinya, dengan kondisinya nut-nut masih cukup presisi, agak sedikit mengusam aja. Tapi ini masih terbilang cukup worth it sih, dan ini masih sangat-sangat layak pakai sih. 40 jutaan nih guys, Wuling standar untuk harian atau untuk operasional. Oke, kita langsung cek di bagian interiornya. Nah, kita langsung cek di bagian interiornya. Ini adalah kondisi di bagian door trim. Door trimnya ini ada ornamen plastik hardnya nih. Ini ornamennya karbon, sisanya nih juga hard plastik. Ini adalah kondisi di bagian interiornya. Ya agak kusam, butuh di salon lagi. Head unitnya nih masih bawaan pabrikannya ya, tuner ya. Belum ada CD, belum ada USB dan sebagainya. Lalu ini masih ada katalog dari Wuling Almas. Ini joknya masih rapih banget, masih oke, 7-seater ya, sampai ke belakang juga masih oke. Kalau untuk di plafon nih sudah double blower dan agak sedikit kusam aja, jadi butuh di salon. Interiornya masih oke. Terus di bagian kulit setirnya nih agak sedikit menipis ya, kayaknya nih ex operasional dari PT. Cuman ya kondisinya sih masih cukup nih di bagian interior guys. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik mobil 40 jutaan buat harian, buat operasional atau buat keluarga, ini agak cocok nih kalau menurut gua karena mobilnya termasuk irit 1500 cc dan ada 7-seater ya. Dan ini termasuk mobil murah nih guys. Di depan kita ada Wuling Convero DVVT atau Wuling standar 1500 cc manual transmission dengan pajak mati di bulan ini nih 2021 ya. Jadi ini bulan Desember dan ini eksteriornya kalau gue bilang masuk ke kategori C, cuman kusam dan ada beberapa body repair yang harus kita spet-spet lagi. Interior sih masih cukup oke nih guys, dan mesin masih terkategori C kalau menurut gua. Ini di open di 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBeat guys. Oke, di depan kita nih ada mobil Rush nih guys. Ini juga sering juga ditanya-tanya sama orang nih. Kita coba screening aja. Di depan kita nih ada Toyota Rush S 2014 manual transmission dengan pajak masih hidup sampai bulan 4 2022 besok. Eksteriornya C, interior C mesin C, cuman nanti kita akan coba screening. Dan ini di open di 92 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja dulu guys. Untuk di bagian eksteriornya warna abu-abu metalik nih agak kebiruan, dan ini kondisi sih masih cukup, butuh dicuci steam dan
bagian poles, teman-teman bisa lihat headlamp dan fog lamp masih cukup ya, termasuk di bagian grill, termasuk garnish chrome-nya. Lalu ada baret-baret kasar di bagian bumper bawahnya. Sisi-sisinya nih, sebelah kanan masih terbilang cukup presisi, nut-nutnya di bagian atas juga masih ada roof rail-nya. Cangkang spion chrome-nya juga masih cukup nih kalau menurut gue, kiri dan kanannya. Kalau kita ngarah ke belakangnya lagi, ini nut-nutnya masih oke. Cuman catnya agak sedikit kusam aja nih guys kalau ngarah ke belakang ya, dan ada beberapa baret-baret kasar pemakaian nih. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, stop lampnya masih oke banget ya. Ini ada 4 titik sensor parkir di belakang, lalu ada ban serepnya sudah defogger untuk kaca belakang pastinya untuk tipe S. Spoiler masih ada, wiper masih oke, dan ini kondisinya sih masih cukup aja untuk di sisi belakangnya ya. Lanjut kita cek di bagian sebelah kiri dari unit ini, masih terasa cukup kalau menurut gua, ada debu-debu aja jadi butuh dicuci steam lagi. Kondisi velg masih OEM dari bawaan rasnya. Bannya nih kondisi masih sekitar 50-60% untuk keseluruhan rata-ratanya ya. Lanjut kita coba cek di bagian interiornya. Kalau interiornya ini ya agak-agak kusam ya. Ini sudah agak sobek-sobek sarung joknya ya, tapi trim bawaan pabrikannya sih masih oke. Warna hitam, sporty banget. Dashboard, door trim masih oke. Head unit masih double din, belum monitor bawaan pabrikannya. Plafon sudah agak kusam nih guys, cuman sudah double blower 7-seater ya di sini ya. Terus untuk di bagian joknya ini masih sarung semua. Setir ini sudah mengkilat banget, sudah menipis nih guys. Jadi ini udah tipis banget, jadi kayaknya kilometer udah tinggi. Terus untuk di bagian konsol tengah sih ya masih cukup aja. Ini adalah fitur-fitur dari security-nya, terus electric mirror dan juga retract-nya. Juga ada pengaktifan dari tombol sensor nih guys untuk di bagian corner parkirnya. Oke, ini adalah interior, masih kondisi cukup kalau menurut gua. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik dengan Rush. Di depan kita ada Toyota Rush tipe S manual transmission tahun 2014 nih guys. Dengan kondisinya pajak masih hidup sampai bulan 4 2022 besok. Eksterior ini masuk ke kategori C. Interiornya juga masih C dan mesinnya terkategori C, arah sedikit gede. Jadi butuh di maintain sebenarnya, tapi masih cukup aja kalau menurut gua. Di open rencananya di 92 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Oke, lanjut di depan kita nih ada Jazz Matic nih guys, yang mungkin dicari banyak orang. Ini tampilannya adalah bodinya GE8 ya. Oke, di depan kita nih ada Honda Jazz tipe S GE8 yang Matic nih guys, tahun 2010. Dengan pajaknya mati di bulan 5 2021 kemarin nih, sayang nih ya, baru banget mati, cuman nggak masalah. Eksterior masuk ke kategori C, interior C, mesin C, dan ini di open di 82 juta rupiah. Kita coba langsung screening aja. Di bagian eksteriornya sih kalau kita lihat nih agak sedikit mengusam, tapi karena warnanya abu-abu jadi agak samar-samar ya. Terus di bagian headlamp agak sedikit mengusam. Ada cat-cat pecah nih di bagian dashboard dekat lampu. Grillnya juga agak sedikit mengusam. Ini juga sudah ada X repair ya di bagian bawahnya nih, bagian bumpernya. Lampu sebelah kiri depannya agak mengusam nih guys. Nah ini yang kayaknya kena minyak apa gimana bagian kacanya. Ini sudah ada minyak-minyak begini, oil, dan harus dipoles nih kayaknya nih guys. Lalu di bagian bumper sebelah kanan depannya sudah renggang. Velgnya OEM dari bawaan Honda dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Untuk di bagian spion ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Lalu kita cek langsung ke nut-nutnya, nih masih terbilang cukup presisi. Agak sedikit kusam aja sampai ke bagian quarter ya catnya nih. Nah kalau kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp masih oke. Tutup towing yang belakangnya sudah nggak ada, belum ada sensor parkir, belum ada kamera mundur, sudah defogger untuk kaca belakang. Spoiler sama wiper masih ada, cuman agak kusam dan ada penyok yang sudah agak mengarat nih guys di bagian back door, dan bumpernya juga harus di repair lagi nih guys. Nah kalau kita cek di sisi sebelah kiri dari unit ini, bumper sebelah belakang kiri ini ada baretan kasar dan nggak presisi ya. Ini klepnya kayaknya sudah ada lepas, jadi harus dibereskan lagi. Nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi ya. Nah sayang di ban sebelah kiri depan ini agak kurang, bannya harus diganti nih karena udah bocor. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke, di bagian interiornya door trimnya nih masih bawaan pabrikan, sayang head unitnya nggak ada. Lalu di bagian joknya masih pabrikan tapi agak kusam. Di bagian setir masih cukup oke, plafon juga masih terbilang cukup. Nah untuk di bagian jok belakang sih terasa masih cukup ya, ada yang bisa dilipat seperti itu. Lalu kondisi sisanya sih interior masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gua guys. Oke, buat teman-teman nih yang nyari Jazz Matic, nah di depan kita nih ada Honda Jazz GE8 Automatic Transmission. Ini tahun 2010 dengan sayang pajak mati di bulan 5 2021 kemarin. Eksteriornya masuk ke kategori C karena agak kusam dan banyak beberapa yang harus di repair body. Bagian bumper dan juga bagian bannya ada yang kempes atau bocor ya. Interior sih kategori C, mesinnya terkategori C, cuman butuh di maintain. Akinya pun juga soak ya, ada aki di depan untuk ngejumper di sini. Nah ini di open di harga 82
juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, ngarah ke belakang ada Kijang yang kapsul nih. Nah ini diesel nih. Nah, ini jadi incaran banyak orang, 60 jutaan. Langsung aja kita cek. Di depan kita nih ada Kijang kapsul ya. Ini tahun 2001 LF82. Nah ini mesinnya diesel dengan kondisi pajaknya masih hidup sampai bulan 11 2022 besok. Eksteriornya masuk ke kategori C, katanya interior C, mesin juga kategori C. Ini diopen di 68 juta rupiah. Kalau teman-teman hitungannya masuk nih atau estimasinya masuk, langsung aja cek di Smartbit. Ini adalah kondisi di bagian eksteriornya. Nah mesinnya nih, ini mesin diesel ya. Oke guys, ini adalah mesinnya diesel ya. Ini akinya juga gede banget. Sudah ada aluminium foil di bagian kapnya. Dan ini kondisi mesinnya ya cukup sih kalau menurut gue. Juga ada beberapa rembes-rembes sedikit ya, wajar ya. Tahun 2001 nih guys. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kiri, masih presisi. Headlamp ini masih cukup lah ya, kedua-duanya termasuk di bagian fog lampnya, walaupun agak sedikit menguning tapi bisa diservis. Velg masih velg Kijang kapsul banget nih, dengan kondisi bannya masih kurang lebih 40-50%. Nah untuk di cangkang spion sudah chrome-nya masih cukup lah kalau menurut gua. Bagian atas catnya ini udah agak kusam tapi masih terkategori cukup ya. Nut-nutnya masih terbilang cukup presisi ya, walaupun agak sedikit kusam ya. Ini kusam-kusam mobil tahun lama ya, wajar sih kalau menurut gua. Ini adalah kondisi belakang, belum ada tambahan spoiler, wiper masih ada nih guys, stop lamp masih cukup lah. Sudah ada N-bar-nya di bagian belakang yang long chassis ya, LGX diesel nih guys di belakangnya. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari depan. Kondisi nut-nutnya juga masih oke, sampai ke kaki-kakinya butuh dicuci lagi dan dipoles lagi guys. Tapi ini sih katanya sih masih layak pakai kalau kata officer fieldnya. Kita coba intip di interior seperti apa. Oke, buka interior langsung wanginya lumayan sih, cuman bercampur nih karena pewanginya banyak banget. Jadi wangi banget, ala-ala wangi zaman dulu ya. Nah ini adalah door trim, sudah agak mengusam, menguning, dan juga di bagian armrestnya sudah power window ya, depan, belakang, kiri, kanan. Terus ini adalah bagian setir, dashboard belum ada airbag ya pada masanya. Head unit masih single din. Terus di bagian plafon seperti ini sudah double blower, sudah bukan 7-seater lagi ya, sudah 8-seater nih, jadi 332 nih. Nah ini adalah mobil yang cukup besar, long chassis. Spionnya juga sudah electric mirror di sini ditambahkan, dan ini kita lihat odometernya. Nah ini odometernya teman-teman bisa lihat di 309 ribuan. Ya diesel masih setengah, bensinnya masih oke nih. Ya kalau teman-teman tertarik nih, ada LF82 diesel LGX nih guys. Oke, ini mungkin anak-anak TKCI ini, Toyota Kijang Club Indonesia nih, siapa tahu tertarik meminang mobil lelang yang ada di depan kita. Ini adalah unit Kijang kapsul nih, tahun 2001, manual transmission. Ini masuk ke bodi LF82 ya, dan ini adalah mesin diesel LGX guys, long chassis, dengan pajak masih hidup sampai bulan 11 2022 besok. Ini eksterior masih C, interior C, mesin C, dan ini diopen di 68 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, yang nyari blind fan ini kayaknya akan jadi rebutan sih. Cuman ya kita cek aja. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max blind fan 1300 cc manual transmission tahun 2010 dengan atas nama PT pastinya ya. Dan ini nanti teman-teman sisa dokumennya langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Pajak masih hidup sampai bulan 3 2022 besok. Eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya kusam, mesinnya terkategori C arah ke D. Dan ini diopen di 45 juta rupiah. Lumayan nih, keren banget nih. Kita coba screening nih guys. Kalau gue lihat sih di bagian eksteriornya masih cukup worth it ya. Jadi Grand Max blind fan 2010 lagi. Warnanya masih belum kusam karena X sticker nih masih oke kalau menurut gue. Di bagian headlamp wajar sudah menguning. Jadi ini tahun 2010, termasuk di bagian bumpernya ini juga sudah mengusam ya. Wajar sih, tapi masih kategori ya oke lah. Kalau di bagian kaki-kaki, velg masih kaleng seperti ini, bawaan pabrikannya, dengan kondisi ban ya oplosan ya, dari 30 sampai 50%-an. Ini ada beberapa nut yang sudah mengarat, renggang. Lalu di bagian kusam bodinya ya ini nggak kusam-kusam parah ya. Catnya juga sudah ada yang rusak, akhirnya nggak ada di sini. Lanjut di sisi belakangnya, stop lamp sih masih cukup-cukup aja. Ini ada bekas silen nih di bagian list belakang. Ini kayaknya pernah lepas ya. Ini rawan banget lepas dan patah soalnya guys. Ini adalah di kondisi bagian belakang ada sedikit-sedikit ngarat. Catnya ada jempulan yang pecah. Bagian bumper bawahnya juga sudah mengusam ya. Ini cukup wajar lah, tahun 2010. Tapi bagian tulangannya ini masih cukup oke sih kalau menurut gua. Lanjut di sisi bagian sebelah kanannya ya, banyak-banyak pemakaian. Ini cover di bagian sliding door masih ada. Nggak terlalu kusam sih kalau menurut gua. Oke, di bagian interiornya, oh di belakang nih kayaknya buat naruh sesuatu. Ini masih triplek ya, belum plat.
Ini sudah ada tambahan tempat duduknya. Oh, sudah ada aparnya guys. Jadi ini masuk ke regulasi yang mobil bagus nih. Ada apar soalnya. Ini akinya soak ya kayaknya. Nah, ini sudah di jumper seperti itu. Ini adalah layout dashboardnya. Sepertinya sih sudah AC nih guys. Plafon kusam dan kondisinya ya masih terbilang cukup lah di bagian interior karena ya mobil ex operasional PT. Ya kondisi masih oke sih. Nah, ini dia guys. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan 2010 1300 cc manual transmission atas nama PT ya pastinya, dengan kondisi pajak masih hidup sampai bulan 3 2022 besok. Eksterior masuk ke kategori C kusam, interiornya C juga kusam, mesin terkategori C dan agak ke arah ke D. Di open di 45 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, ada Almas yang di sana Almasnya masih unsold ya, dan ini kita langsung cek yang baru masuk aja karena itu sudah 2 kali event yang kita pernah review. Kita langsung cek nih Almas yang ada di depan kita. Ini di depan kita nih ada Almas Turbo 1500 cc yang tipe Lux-nya, tipe tertingginya guys. Sudah ada sunroof di bagian atasnya. Tahun 2019, automatic transmission dengan pajak mati di bulan 8 2020 kemarin. Eksteriornya masih cukup baik, interiornya B, mesin terkategori cukup baik, dan ini di open di 145 juta rupiah. Menurut gue sangat-sangat cukup worth it dan sangat-sangat kulakan nih guys, karena ini harganya 2019 ya masih di atas itu. Cuman kita coba screening aja dulu. Di bagian eksteriornya sih masih terbilang orisinil semua catnya. Ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bumper sebelah kiri depan nih. Jadi kalau teman-teman lihat nih butuh dispet aja, tapi masih presisi ya. Sudah ada corner side parking di bagian depan. Headlamp, fog lamp nih masih oke, termasuk DRL di bagian atas masih oke. Garnish chrome di bagian grill juga masih keren banget ya. Velg sudah two tone color bawaan dari Wuling dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Nat-natnya masih cukup presisi. Sudah ada fitur sunroof ya di bagian atasnya. Roof rail juga masih ada. Kaca film juga masih oke. Ini garis-garisnya moldingnya tegas banget, jadi keren banget nih mobil. Natnya masih presisi sampai ke belakangnya. Lanjut kita cek di sisi belakangnya. Spoiler masih ada, wiper masih ada, defogger pastinya. Untuk kaca belakang, stop lamp masih oke banget nih guys. Ada 4 titik sensor parkir, rata bodi, bawaan pabrikannya, backdoor masih oke banget. Ini juga Wulingnya masih tegas, masih keren banget ya. Nih Wuling Almas Turbo 1500 cc, jadi mesinnya sudah turbo guys. 140 jutaan mesin 1500 cc turbo, sudah ada fitur canggih di dalamnya. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari belakang, masih nampak kayak baru ya. Ini keren banget sih, masih cukup presisi nat-natnya, dan ini masih oke banget guys. Oke, langsung kita cek di bagian interiornya. Joknya ini trim bawaan pabrikan sudah kulit ya, kayak premium leather gitu, termasuk di kompartemen bagian tengahnya. Ini parking brake-nya sudah elektrik dan automatic transmission pastinya. Head unit sudah bawaan pabrikan. Halo Wuling ya, keren banget. Sudah ada sunroof di bagian plafonnya, dan di bagian interior masih oke banget. Ini adalah kondisi setir dan juga dashboard masih oke. Jadi interior nih masih kayak baru banget, masih sangat layak dan masih oke banget nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik Wuling. Nah, di depan kita nih ada Wuling Almas 1500 cc yang tipe Lux ya, tipe tertinggi. Sudah ada sunroof di bagian atasnya, tahun 2019, automatic transmission. Pajak mati di bulan 8 2020 kemarin. Eksteriornya nih masuk ke kategori B ya, interiornya masih B katanya, mesin masih terkategori B. Dan ini rencana di open di 145 juta rupiah. Kalau teman-teman worth it nih masuk nih estimasinya, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbit. Jangan lupa juga di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.